Coba kita simpulkan dalam argumentasi falasi. Saudara Muslim meyakini Nabi Isa benar-benar Nabi ciptaan. Gelar kalimatullah bagi Nabi Isa adalah karena ia tercipta dari kun fa'yakun. Lalu, Nabi mana yang pernah menyandang gelar kalimatullah selain Nabi Isa? Itu adalah tantangan kita. Untuk mereka yang mengatakan Nabi Isa sama dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Isa sama dengan manusia biasa. Di mana manusia adalah kalimatullah. Ya. Kedua, biasa tafsiran dadakan saudara kita, saudara Muslim, menggunakan surah Al-Imran ayat 59. Nabi Isa tercipta seperti Nabi Adam. Oke, anggaplah itu adalah argumentasi kebenaran bagi mereka. Lalu kenapa Al-Quran sebagai kalam atau kalimatullah secara lafadzi tidak mau dianggap ciptaan Allah? Padahal Quran surah Hud ayat yang 1 pernah digunakan Khalifah Al-Ma'mun sebagai bukti terciptanya Al-Quran. Nanti akan saya tunjukkan slide-nya ya. Nah, ini adalah dua argumentasi yang saya rasa tidak adil. Jam bin Syafar itu lebih adil daripada pendapat Ibnu Hanbal dan kalangan-kalangan Ahlul Sunnah yang menegakkan Quran sebagai kalamullah yang qadim dan ghairil makhluk. Tetapi Nabi Isa dianggap sebagai makhluk seutuhnya. Ya, kami tidak akan menyinggung saudara Muslim kalau saudara Muslim yang berpolemik ya, tidak mencari gara-gara dulu dengan konsep iman kekristenan. Ya, ini adalah terakhir. Saya minta maaf kawan-kawan karena saya tidak membuat ini dalam bentuk PPT. Tapi ini bersinambungan dengan pertanyaan saya tadi. Kenapa? Kalau saudara kita Muslim percaya Nabi Isa sama seperti Adam sebagai ciptaan tapi tidak disebut kalimatullah. Ini juga pernah dipertanyakan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Ini saya kutip dari Tariq Khulafah Imam Asyuti halaman 373. Mari kita baca di sini. Mereka tidak mampu membedakan antara Allah dengan makhluknya. Itu argumentasi oleh siapa? Khalifah Al-Ma'mun. Akibatnya mereka menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Oleh sebab itulah mereka menyatakan bahwa makhluknya maksudnya adalah Al-Quran bersifat kekal. Sekali lagi, Khalifah Al-Ma'mun menggunakan logika. Dan Allah tidak menciptakannya. Padahal Allah sendiri berfirman, surah Zukhruf ayat yang ketiga, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran, kata menjadikan Al-Quran. Itu yang menjadi garis bawahi. Surah Zukhruf ayat 3. Semua orang tahu bahwa apapun yang Allah jadikan adalah merupakan ciptaannya. Demikian dia adalah makhluknya. Mengutip surah Al-An'am ayat 1. Lalu dia berargumentasi yang lain lagi. Dalam surah Taha ayat 99. Bahwa kami kisahkan kepada Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu. Dalam dua ayat ini Allah memberitahukan bahwa dia mengisahkan beberapa kisah yang setelah diciptakan. Bahkan surah Hud ayat 1 menegaskan menurut Khalifah Al-Ma'mun. Ayat-ayat disusun dan rapi menunjukkan Quran adalah ciptaan. Oke? Lalu ada suatu sindiran keras, saya tidak akan membacakan ini. Tapi yang jelas, Khalifah Al-Ma'mun menggunakan 3 dan 4 ayat untuk menunjukkan Al-Quran itu bukan ghairul makhluk, tetapi dia adalah makhluk. Seperti Nabi Isa. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup memberkati.